Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini saya akan coba membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang seputar seleksi CPNS tahun 2024 ya, terutama di CPNS Kementerian Kesehatan. Nah, beberapa pertanyaannya itu seperti apakah surat lamaran boleh tulis tangan, apakah surat pernyataan dan lamaran wajib pakai e-materai, apakah akreditasi perguruan tinggi minimal B, dan bagaimana tahapan seleksi CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2024. Sebenarnya untuk pertanyaan ini kalian bisa juga dapat akses di website resmi dari Kementerian Kesehatan, yaitu casn.kemkes.go.id. Nah, kalian bisa masuk ke FAQ dan CPNS. Kemudian kalian scroll ke bawah. Oh ya, jangan lupa jika kalian baru nemuin channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan share ke kawan kalian lain agar banyak teman kalian yang tahu tentang informasi update ini. Oke, terima kasih. Nah, kemudian kita lanjut ya. Jadi ini adalah kumpulan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kementerian Kesehatan ya. Di sini saya coba share. Jadi untuk seleksi Kementerian Kesehatan itu jumlah pelamarnya sebanyak 800.607, dan untuk formasi kualifikasi pendidikan kalian bisa cek di beranda sini. Kemudian kalian klik di sini untuk formasi. Nah, di sini kalian bisa cek, kemudian search, kalian misalkan pilih bidan. Nah, nanti di sini akan muncul bidan tuh di mana aja. Oke. Kemudian untuk pertanyaan lain, kita kembali. Apakah saya dapat melihat rincian lokasi? Bisa ya, yang tadi sekalian lokasi, sekalian kualifikasi pendidikan. Apakah pelamar putra-putri lulusan terbaik itu cum laude dapat melamar di kebutuhan yang selain cum laude gitu ya? Tidak, pelamar harus lulusan terbaik dapat melamar pada kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus lainnya. Kebutuhan khusus putra-putri terbaik berpredikat cum laude. Apakah penyandang disabilitas hanya dapat melamar kebutuhan disabilitas? Tidak, pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lain, khusus penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang berlaku. Apa yang dimaksud kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan? Putra-putri Kalimantan adalah pelamar yang diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di ibu kota Nusantara yang dibuktikan dengan KTP Kota Kalimantan. Kemudian, apakah saya bisa memilih lebih dari satu kebutuhan jabatan? Tidak bisa ya. Jadi kalau pengen itu hanya dapat mendaftar satu kebutuhan jabatan di satu tempat. Misalkan di Kemenkes hanya dapat di satu jabatan di kementerian aja. Apakah diperbolehkan mendaftar selain kebutuhan CPNS? Misal mau daftar kebutuhan P3K, ya nggak bisa ya. Pelamar hanya dapat mendaftar satu instansi pemerintah dan satu lowongan jabatan, yaitu CPNS aja atau P3K aja. Kalau kalian nggak lolos tahun ini ya berarti kalian harus nunggu tahun depan untuk pembukaan CPNS atau P3K. Jadi sebelum kalian resume lebih baik kalian pertimbangkan lebih matang mau CPNS atau P3K, karena rencananya P3K juga akan dibuka sebentar lagi gitu ya. Apakah saya bisa mendaftar CPNS jika usia telah lebih dari 3 tahun 1 hari? Nggak bisa ya, minimal dokter itu baru boleh paling tinggi 40 tahun. Apakah saya bisa mendaftar pada kebutuhan yang lebih rendah? Misal dari ijazah yang saya miliki, bisa aja sepanjang ijazah kualifikasi pendidikannya sama ya. Apakah saya menggunakan surat keterangan lulus untuk mendaftar? Tidak bisa, saat pelamaran wajib punya ijazah. Apakah bagaimana cara pengisian nama yang benar? Pengisian nama yang benar adalah nama yang tertulis sesuai yang tercantum pada ijazah tanpa gelar. Ingat ya, tanpa gelar ya. Kemudian bagaimana jika KTP elektronik masih dalam proses di Dicapil? Ya berarti pakai surat keterangan kalau masih dalam proses ya dari Dukcapil. Kemudian bagaimana jika alamat KTP berbeda dengan alamat domisili? Mana yang dapat saya daftarkan? Pelamar mengisi alamat sesuai domisili dan KTP pada 2 kolom berbeda ya. Di kolom SSCISN-nya itu ada 2 kolom. Mengapa tempat lahir pada KTP beda dengan tempat lahir yang muncul saat pendaftaran online? Karena di pendaftaran SSCISN itu minimal setingkat kabupaten. Bagaimana jika nomor NIK tidak bisa didaftarkan di laman SSCISN? Saudara dapat menghubungi Dukcapil. Apabila ada perubahan akreditasi perguruan tinggi atau prodi saat lulus dengan sekarang? Manakah yang digunakan? Ya, saat yang lulus ya.
Bagaimana jika akreditasi tidak tercantum pada ijazah atau transkrip? Kalian dapat masuk ke laman Ban PT Pusdik Nakes Lampetekes, lalu kalian bisa screen capture hasilnya. Oke? Bisa screen capture perguruan tinggi dan program studi, habis itu dibuat PDF langsung di-upload. Jika akreditasi perguruan program studi sudah tercantum, apakah masih harus melampirkan fotokopi dari Ban PT? Tidak perlu. Kalau udah tercantum ya udah, upload itu aja. Apakah akreditasi Ban PT harus dilampirkan dalam bentuk fisik sertifikat? Tidak. Perlu scanan aja. Apakah pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan surat pernyataan ijazah masih dalam proses bisa untuk daftar? Tidak bisa. Dia harus punya surat penyetaraan. Apakah syarat pelamar lulusan luar negeri yang akan melamar kebutuhan kumlot? Pelamar harus mengunggah scan asli ijazahnya, ya. Apa saja tahapan dalam seleksi? Nah, ini seleksinya itu ada 3 ya, seleksi admin, SKD, dan SKB. Kalau SKB itu ada substansi jabatan CET sama SKD tambahan. Nah, untuk yang SKD tambahan ini ada beberapa ketentuan di jabatan apa aja. Kalau misalkan cuma bidan, perawat, dokter itu tidak ya. Nanti selebihnya ada di CPN di video saya sebelumnya. Kemudian apakah surat lamaran harus dibubuhi e-materai? Iya, tentu. Kalau pengen lolos pakai e-materai ya, beli di situs www.materai/elektronik.com. Apakah surat pernyataan boleh diketik ulang atau tulis tangan? Nah, ini nih ya. Pelamar dapat membuat surat pernyataan dengan cara diketik maupun tulis tangan. Tulisan yang penting tulisannya jelas dan dapat dibaca. Sesuai format yang dapat diunduh di laman Kemenkes yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Jadi tanda tangan dulu, baru dikasih materai, baru diupload ya. E-materai ini harus beli di elektronik. Apakah perbedaan antara nama KTP dengan ijazah dapat mempengaruhi lulusan? Iya, keduanya harus sama ya. Kalau beda harus segera lapor di Dukcapil. Saya ingin melamar seleksi CPNS tahun 2024 namun ijazah saya hilang. Apakah saya tetap dapat melamar? Bisa. Bisa pakai surat keterangan pengganti ijazah dari kampus. Oke, sekian. Semoga pertanyaan ini dapat membantu dari keraguan teman-teman. Jadi untuk teman-teman bisa langsung daftar kalau sudah yakin mau daftar di Kementerian Kesehatan ini. Jadi kalau selain kumlot itu minimal perguruan tingginya adalah B ya. Selain B, misalkan C, D itu nggak bisa daftar di sini. Daripada kalian TMS tidak memenuhi syarat, mending kalian daftar di tempat lain ya. Karena khusus di Kementerian Kesehatan minimal IPK-nya harus 3, perguruan tingginya akreditasinya minimal harus B. Kalau kumlot harus PT dan program studinya harus A. Sekian video dari saya, jangan lupa subscribe dan share ke kawan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.